Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu 25 Agustus siang. Kedatangan Anies ini disambut langsung oleh Ketua Tim Pilkada Partai Buruh Said Salahuddin. Dalam kunjungannya ini, Anies bertemu langsung dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam pertemuan tertutup. Sebagaimana diketahui, Partai Buruh telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Deklarasi ini berlangsung di Hotel Mega Proklamasi Jakarta Pusat pada Rabu 21 Agustus dan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferry Nuzarli. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dirinya akan memberikan surat rekomendasi Gubernur Jakarta secara langsung pada Anies. Surat itu berbentuk formulir model B1 KWK Parpol. Saya berharap agar Anies bisa turut membangun komunikasi dengan PD Perjuangan terkait pencalonannya di Pilgub Jakarta. Selain untuk Anies, SK tersebut juga akan diberikan untuk pasangan calon Erin Rahmidiani, Ade Sumardi di Pilkada Banten. Adapun selain Partai Buruh, Anies juga telah berkomunikasi dengan PDIP terkait dukungan ini. Anies telah mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta di Jakarta Timur pada Sabtu 24 Agustus. Adapun dalam keterangan pers ini, Anies mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari PDIP. Ditanya soal bagaimana proses pencalonannya dalam Pilkada Jakarta yang pendaftarannya dibuka 2 hari lagi, Anies mengatakan memilih untuk menjalaninya. Anies lantas menyinggung soal dinamika proses pencalonan pilkada yang terjadi sepekan terakhir. Baik, kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di kantor Posko Pemenangan Partai Buruh. Pada hari ini, Partai Buruh yang mengundang Pak Anies untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran, bertukar gagasan, dan saling berdiskusi lah sebagai sahabat lama. Kami sudah berkawan lama dengan Pak Anies Rashid Baswedan selama beliau menjabat gubernur, yang keberpihakannya kepada orang-orang kecil, buruh, petani, nelayan, dan kaum pebisnis, semua lapisan masyarakat kami mengenal. Oleh karena itu kami mengundang beliau ke kantor Posko Pemenangan untuk bersilaturahmi, dan beliau bersedia hadir pada hari ini. Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar, karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung. Partai yang besar tentu kami tunggu, dan insya Allah nanti Pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya. Intinya kami menunggu, ya, belum bisa memberikan secara langsung ya apa persyaratan-persyaratan yang dimintakan oleh KPU. Dan dalam waktu dekat saya yakin Pak Anies dan timnya bisa meyakinkan partai-partai lain, khususnya partai yang besar, yang bisa memenuhi syarat ambang batas. Kami Partai Buruh baru selesai aksi di KPU. Clear, sekarang sudah clear. KPU sudah parap. Pimpinan Komisi 2 DPR RI sudah parap. Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah sudah parap bahwa keputusan KPU nomor 60 tentang ambang batas tidak dikurangi kalimat, kata, titik maupun koma dan tanda baca lainnya, langsung masuk ke pasal 11 di PKPU yang baru. Khusus batas usia pencalonan, keputusan
MK nomor 70 tidak dikurangi kalimat, kata-kata, titik koma atau tanda baca lainnya masuk di pasal 15 PKPU yang baru. Dengan demikian, khusus untuk pasal 15 tentang batas usia, tadi disampaikan oleh Ketua KPU langsung yang menemui Partai Buruh, tanggal 22 September 2024, calon gubernur atau wakil gubernur yang berusia 30 tahun, atau calon bupati, wali kota, atau wakilnya berusia 25 tahun terhitung 22 September 2024. Kalau pada tanggal 22 September 2024 tidak memenuhi usia sebagaimana diatur pasal 15 PKPU yang baru, maka ditolak pencalonannya. Dengan demikian, mudah-mudahan kami berharap partai lainnya, khususnya partai yang suaranya lebih besar, kami berharap sekali lagi ya, bukan keputusan, bisa mengusung Pak Anies. Demikian, terima kasih. Saya serahkan pada Pak Anies Baswedan. Ini pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal dan seluruh keluarga besar yang kemarin memberikan undangan untuk bersilaturahmi pada hari ini. Yang kedua, dalam silaturahmi tadi saya sampaikan kepada Presiden Partai Buruh dan seluruh jajaran apresiasi, terima kasih karena telah memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi yang kita miliki sama-sama. Kita mengetahui bahwa demokrasi ini adalah salah satu cara utama untuk memastikan aspirasi rakyat tercermin dalam proses dan tercermin dalam hasil. Karena itu, perjuangan Partai Buruh melakukan gugatan ke MK adalah perjuangan yang harus diapresiasi. Saya pribadi mengapresiasi dan saya rasa semua rakyat Indonesia memberikan apresiasi. Yang ketiga, tadi saya sampaikan kepada pimpinan Partai Buruh juga, terima kasih karena setelah putusan MK dikawal terus hingga tuntas. Dalam hal ini juga kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh gerakan mahasiswa yang memilih untuk turun langsung menyuarakan pandangan menjaga konstitusi, menjaga marwah putusan MK. Itu bergerak secara organik di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dan itu gambaran bahwa di Indonesia hari ini mereka-mereka yang menginginkan demokrasi ini tegak dengan benar jumlahnya masih jauh lebih banyak daripada yang membiarkan terjadinya pembelokan atas demokrasi. Ini adalah pesan yang sangat positif untuk kita semua. Dan di situ juga saya sampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR yang kemudian langsung merespon. Wakil Ketua DPR yang pada waktu itu langsung merespon, membatalkan sidang paripurna, lalu DPR juga memproses dan ada panja ya? Ya, Panja khusus yang bekerja non-stop sampai hari ini semua proses revisi itu berjalan tuntas seperti disampaikan oleh Bang Said Iqbal tadi. Jadi itu semua adalah sebuah usaha menjaga agar proses bernegara kita tetap berjalan di realnya yang benar. Dan kita harus berterima kasih kepada semua yang bekerja merawat ini, menjaga ini. Insya Allah ke depan ini terus bisa kita jaga sama-sama. Amin. Yang terakhir saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Dan kami sampaikan apresiasi bahwa kepercayaan ini kepercayaan yang sangat mulia. Kami akan insya Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Dan seperti kita perjuangkan bersama-sama di Jakarta kemarin, sama kesetaraan, keadilan.
di dalam berbagai kebijakan di Jakarta. Jadi suasana hari ini suasana yang guyup, semi reunian, karena biasanya kita juga ngobrol-ngobrol diskusi di Jakarta, dan kali ini ngobrol di posko Partai Buruh. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman di Partai Buruh, dan juga terima kasih buat teman-teman media. Demikian. Pak, kemarin gimana Pak? Pak, kemarin ketemu PDIP nih, terus kemarin dapat oleh buku ya Pak yang diposting ke Instagram. Nah, Bapak juga bilang udah belajar soal ideologi. Nah, ini ideologinya apa nih Pak yang udah Bapak pelajari setengahnya sehari terakhir? Enggak lah. Sebetulnya kalau gini, pertama saya terima kasih, apresiasi karena pertemuannya adalah pertemuan membicarakan tentang Indonesia masa depan, masa kini dan masa depan, tentang dunia, tentang gagasan, tentang kebangsaan, tentang jembatan antar berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Jadi pesan utama tentang persatuan itu yang kemarin menjadi fokus dari pembicaraan kita. Itu yang saya betul-betul apresiasi. Karena diskusi dengan teman-teman di PDI Perjuangan itu bukan diskusi tentang angka-angka elektoral, bukan diskusi tentang survei-survei, bukan diskusi apalagi tentang hal-hal mikro lainnya, tapi justru tentang gagasan, tentang ideologi, tentang pemikiran Bung Karno, tentang pemikiran pendiri bangsa, tentang pemikiran dasar mengapa Republik ini didirikan, dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita. Apalagi ini di bulan kemerdekaan. Itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin. Bukan pertemuan yang sekedar membicarakan yang kecil-kecil. Dan menurut mereka itu adalah pesan dari Ibu Megawati. Ibu Megawati menyampaikan pesan bahwa bicarakan hal-hal yang mendasar ini. Bicarakan hal-hal yang menyangkut ideologi ini. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada saya. Dan di akhir saya diberi buku. Nah, bukunya saya tunjukkan pada teman-teman. Walaupun saya sendiri kalau bicara buku ya alhamdulillah. Buku-buku seperti Di Bawah Bendera Revolusi udah dibaca dari zaman kuliah. Tapi ini adalah buku-buku bukan sekedar jumlahnya dan judulnya, tapi pesan bahwa politik itu lebih dari sekedar soal bagi-bagi kekuasaan. Politik ini lebih dari sekedar soal diteruskan oleh anak, cucu, dan saudara. Politik ini lebih dari sekedar soal elektoral. Tapi politik ini adalah tentang gagasan, dan gagasan itu adalah tentang Indonesia. Sudah dapat restu dari Ibu Mega belum, Mas? Pak? Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI Perjuangan menyampaikan kepada saya, dan tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Berarti ya belum. Saya menunggu. Ada kode, Mas? Kode-kode itu? Sekarang saya belajar dulu dah, baca dulu, pelajari dulu, dan memastikan bahwa titipan pesan-pesan tadi itu saya bisa pahami dengan baik dan bisa diskusikan dengan baik nantinya. Pak Anies jadi kader PDIP dong? Pokoknya kita lihat berjalan nanti, ya. Oke, cukup ya. masih proses gitu Mas Anies ya? Kan Gerindra membuka peluang partai-partai Kim boleh mengusung cagupnya sendiri. Pak Anies komunikasi dengan PKS, Nasdem, PKB lagi? Kita tunggu. Mudah-mudahan kita lihat aja nanti. Pak Anies seberapa pede Pak diusung sama PDIP? Pokoknya kita ini menjalani saja. Coba Anda lihat aja proses minggu ini. Apa sih yang terjadi coba? Hari Senin sudah ada deklarasi 12 partai. Pintu tertutup. Hari Selasa pintu terbuka. Oke, ada putusan MK. Hari Rabu ada balik DPR, pintu tertutup lagi. Hari Kamis ada penundaan, ada aksi, pintu terbuka lagi. Ya kita jalanin aja. Pokoknya gini, Tuhan Maha mengatur, dan apa yang diatur Tuhan insya Allah yang terbaik. Ya. Jadi di atas yang memegang kuasa ada yang maha kuasa. Oke, gitu ya. Cukup, gitu ya. Terima kasih banyak. Pak, ulang jabatan ulang, Pak. Bismillah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.